Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Arinda. I'm a student of English Education C 2017 at Sulawesi Barat University. So guys, in this video, we are going talking about conjunction. Conjunction. So what is conjunction? Jadi conjunction adalah kata penghubung. Kata penghubung merupakan kata yang menggabungkan antara kata dengan kata, phrase dengan phrase, ataupun clause dengan clause. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis conjunction. Yang pertama, coordinate conjunction, dan yang kedua itu subordinate conjunction. Coordinate and subordinate. Nah, apa sih itu coordinate conjunction dan subordinate conjunction? Menurut referensi yang saya dapatkan, coordinate conjunction itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kata dengan kata ataupun sesuatu yang bersifat setara. Setara. Kata kuncinya adalah setara. Sedangkan subordinate itu lawan dari coordinate conjunction, berarti tidak setara. Dia menghubungkan kata ataupun sesuatu yang bersifat tidak setara. Setara yang dimaksud di sini adalah contohnya begini. I eat meatball and cake. I eat meatball and cake. Dikatakan setara karena meatball is a noun, cake is a noun. Ada kata n di antara dua noun ini. Setara karena sama-sama noun. Jadi ketika yang satunya noun, berarti yang lainnya juga harus noun, harus sama-sama noun. Nah, in this part, we just focus to talking about coordinate conjunction. Di coordinate conjunction itu ada kata fanboys. Kata fanboys. Jadi fanboys itu adalah memiliki kepanjangan atau merupakan akronim dari jenis-jenis conjunction yang ada di coordinate conjunction. F untuk for itu artinya karena. A untuk and artinya dan. N untuk nor artinya pun, tidak. Ini memiliki makna negatif. B untuk but, tetapi. O untuk or, itu artinya atau. Yet sama dengan but, tetapi. Dan yang terakhir itu S untuk so. Artinya dalam bahasa Indonesia itu sehingga atau jadi. Jadi ini adalah jenis-jenis kata coordinate conjunction. Dan dari ketujuh kata-kata ini, mereka memiliki fungsinya masing-masing. Untuk and, but, and, or itu bisa digunakan untuk menghubungkan word, phrase, and clause. Sedangkan yang lain seperti for, nor, yet, and so itu hanya bisa digunakan untuk menghubungkan clause. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kita pindah ke contoh. Untuk contoh pertama, kata penghubung for. Tapi mungkin selama ini kita mendapatkan menjumpai di beberapa teks bahasa Inggris yang mana for itu diartikan sebagai untuk dalam bahasa Indonesia untuk. Sedangkan hari ini kita mengartikannya sebagai karena. Kenapa? Jadi ini berdasarkan referensi yang saya dapatkan, for akan diartikan sebagai untuk ketika dia posisinya sebagai preposition, dan akan diartikan sebagai karena ketika dia sebagai conjunction. Ini preposition dan ini conjunction. Dan untuk contoh untuk hari ini kita akan memposisikan for sebagai conjunction yang artinya karena.
Jadi untuk contoh pertama seperti I dream about you for I miss you. I dream about you for I miss you. For di sini artinya karena. Jadi dalam bahasa Indonesia, contoh kalimat ini artinya I dream about you for I miss you. Saya bermimpi tentang kamu karena saya merindukanmu. Ini karena. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. And. And di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bisa menghubungkan word, phrase, and clause. Jadi dia bisa menghubungkan apa saja. Kita ambil contoh Gaby cooks noodle and I taste it. Gaby cooks noodle and I taste it. Artinya Gaby memasak atau membuat mie dan saya mencicipinya. Ini adalah contoh kalimat ketika and menghubungkan clause. Jadi cooks noodle itu main clause dan I taste it itu juga main clause, sama-sama clause. Bagaimana sih contohnya kalau misalnya and ini menghubungkan antara word dengan word? Jadi seperti ini. My friend is beautiful and smart. Beautiful and smart. Jadi ini adjective, ini juga adjective. Jadi and di sini menghubungkan word. Dan bagaimana sih kalau misalnya conjunction and menghubungkan phrase? Jadi contohnya begini. My brother is a good brother and a great teacher. Good brother and great teacher. Ini adalah phrase, ini juga phrase. Jadi and di sini menghubungkan phrase dengan phrase. Oke. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk kata nor. Berdasarkan referensi yang saya dapatkan, nor merupakan kata yang memiliki makna negatif. It has a negative meaning. Artinya pun tidak. Jadi kita bisa membuat contoh seperti ini. They do not like me, nor do I care. They do not like me, nor do I care. Artinya dalam bahasa Indonesia itu mereka tidak suka saya pun tidak peduli. Jadi nor ini di sini artinya negatif. Saya pun tidak peduli. Tidak peduli berarti itu negative meaning. We can also say they don't like me and I don't care. Sama artinya dengan ini. Sama-sama mengertikan bahwa di sini dia tidak peduli. Ketika mereka tidak menyukai saya tidak peduli. Itu contoh yang ketiga. Kemudian yang keempat, untuk kata but. Biasanya dalam kalimat kata penghubung but menghubungkan antara dua clause atau kalimat yang mananya kontras atau mananya sangat berlawanan. Misalnya contohnya begini. I miss you but I hate you. But I hate you. I miss you but I hate you. Ini adalah dua contoh. Ini adalah contoh clause yang maknanya berlawanan. I miss you but I hate you, dan but ada di tengah-tengahnya. Berarti itu itu mengartikan makna yang berlawanan atau kontras. Kemudian yang kelima, or. Contoh untuk conjunction or. Biasanya or ada di dalam kalimat yang dimana kalimat itu memberikan dua pilihan. Contohnya begini. You must come on time or I will leave you. You must
came on time or I will leave you. Kamu harus datang tepat waktu, or atau kalau tidak saya akan meninggalkanmu. Jadi di sini ada dua pilihan. Kamu harus datang tepat waktu, atau kalau tidak saya akan meninggalkanmu. Jadi itu contoh kelima. Untuk selanjutnya kata yet. Jadi begini, guys. Biasanya kita mendapati kata yet itu diartikan sebagai belum. Sedangkan hari ini kita mendapati yet diartikan sebagai tetapi, sama dengan but. Why? Itu karena ketika yet berfungsi sebagai adverb, itu akan diartikan sebagai belum. Contohnya begini, ketika seorang bertanya kepada kita, have you done? Dan kita menjawab not yet, itu artinya belum, karena yet berfungsi sebagai adverb. Sedangkan ketika yet diartikan sebagai conjunction, berarti artinya itu tetapi. Contohnya, I miss you, yet I hate you. I miss you, yet I hate you. Saya merindukanmu, tapi saya benci kamu. Sama persis dengan but. Tapi perbedaannya adalah ketika kita ingin menggunakan kata conjunction yet, kita wajib menambahkan koma sebelum clause yang baru. Oke, kita wajib menambahkan koma sebelum clause yang baru atau sebelum kata yet. Dan yang terakhir itu untuk contoh so. So di sini sama dengan yet, dia bisa juga berfungsi sebagai adverb. Ketika so berfungsi sebagai adverb, maka artinya adalah sangat. Tapi ketika dia berfungsi sebagai conjunction, maka artinya adalah jadi atau sehingga. Nah, untuk contoh yang akan kita tulis adalah begini. I don't study, so my score is bad. I don't study, so my score is bad. Saya tidak belajar, jadi atau sehingga nilai saya buruk. So di sini berfungsi sebagai conjunction. Jadi ini adalah 7 kalimat yang merupakan contoh dari 7 kata penghubung di coordinate conjunction. I think that's all. Can I explain to in this material? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.